Martial Peak 3539. Menempatkan perwujudan ke dalam formasi cahaya darah jelas merupakan kesalahan terbesar Yue Sang. Dia mungkin tidak berharap perwujudan dapat mengabaikan berbagai misteri formasi dan langsung mencapai sisi Yang Kai. Ini sudah dalam kategori Space Force. Mengapa bukan hanya ras manusia ini yang mahir dalam angkatan luar angkasa, tetapi roh ilahi yang aneh ini juga mahir di dalamnya? Apakah itu benar-benar aneh? Yue Sang bingung. Pikirannya terguncang, dan lautan darah mulai bergejolak. Mayat darah yang tak terhitung jumlahnya terus muncul dari lautan darah, tetapi mayat darah terkuat ini hanya pada tingkat Raja Iblis pangkat tinggi, dan hanya ada beberapa dari mereka. Sisanya berada di level middle rank atau Raja Iblis peringkat rendah. Kekuatan sebenarnya dari Blood Course terletak pada jumlah mereka. Siapapun yang terperangkap dalam formasi cahaya darah pasti akan bingung jika mereka dikelilingi oleh mayat darah yang tak terhitung jumlahnya. Namun, perwujudan sekarang adalah setengah orang suci yang asli. Mayat darah tingkat rendah atau Raja Iblis tingkat menengah ini tidak bisa melakukan apapun di depannya. Setelah meninju dan menendang sebentar, Blood Course mengepung kabut darah dan membersihkan area itu dalam sekejap mata. The Blood Course tidak muncul lagi. Yue Sang mungkin tahu bahwa ada sesuatu yang salah dan tidak ingin membuat pengorbanan yang tidak perlu. Meskipun dia mengklaim bahwa ada 8.000 mayat darah dalam formasi cahaya darah, menurut kecepatan membunuh perwujudan, 8.000 mayat darah tidak akan dapat melakukan apapun padanya bahkan jika mereka semua terbunuh. Di sisi lain, ada suara keras yang datang dari Mountains and Rivers Bell. Yang Kai tidak memperhatikan dan hampir membiarkan perwujudan melarikan diri. Ketakutan, Yang Kai dengan cepat mengaktifkan kekuatan harta karun kuno untuk terus menekan perwujudan. Perwujudan menatapnya dan segera memahami situasi Yang Kai saat ini. Itu mengangguk sedikit. Tanpa komunikasi apapun, Yang Kai memahami rencana perwujudan. Pada saat berikutnya, perwujudan mengulurkan tangannya, dan Demon Weapon Warhammer muncul di tangannya. Sosoknya melintas, dan dia bergegas menuju Mountains and Rivers Bell. Yang Kai mengubah tanda tangannya, dan celah muncul di aura penekan. Yue Sang, yang terjebak di lonceng pegunungan dan sungai, merasakan perubahan di lonceng pegunungan dan sungai. Dia segera berubah menjadi cahaya berdarah dan mencoba melarikan diri. Tapi yang mengejutkannya, yang menyambutnya adalah palu avatar, dan aura avatar yang mengesankan yang sepertinya mampu melenyapkan langit dan bumi menekannya. Itu menyebabkan Yue Sang terkejut, dan dia seperti kelinci ketakutan yang buru-buru menyusut kembali. Memanfaatkan kesempatan ini, perwujudan juga terjun ke lonceng pegunungan dan sungai dari bawah, dan Yang Kai sekali lagi menutup celah. Segera, suara pertempuran sengit dan menakutkan datang dari Mountains and Rivers Bell. Jelas bahwa perwujudan dan Yue Sang bertarung di dalam. Yang Kai membuat isyarat tangan, berusaha mempertahankan kekuatan lonceng pegunungan dan sungai. Wajahnya agak pahit, tidak ada keraguan tentang kekuatan Mountains and Rivers Bell. Bagaimanapun, itu adalah harta karun kuno yang digunakan oleh Kaisar Agung. Itu bahkan bisa menekan api sejati Phoenix selama puluhan ribu tahun, jadi menekan setengah orang suci secara alami bukanlah masalah. Namun, prasyaratnya adalah Yang Kai dapat menampilkan kekuatan penuhnya. Dia memiliki Mountains and Rivers Bell selama bertahun-tahun, tetapi karena keterbatasan kultivasinya sendiri, Yang Kai tidak dapat menampilkan kekuatan sebenarnya dari Mountains and Rivers Bell. Sebelumnya, dia bisa menjebak Yue Sang hanya karena dia menangkapnya lengah. Jika perwujudan tidak tiba tepat waktu, dia takut tidak akan lama bagi Yue Sang untuk melarikan diri. Sekarang, 2,5 Saint bertarung dengan Mountains dan Rivers Bell sebagai medan perang. Akibat dari pertempuran sengit itu tidak lebih kecil dari kebisingan yang dibuat oleh Yue Sang di dalam. Bahkan jika Yang Kai mencoba yang terbaik, dia tidak tahu berapa lama dia bisa mempertahankan situasi ini. Begitu dia tidak bisa bertahan, Yue Sang akan menjadi orang pertama yang melarikan diri. Pada saat itu, dia bisa menggunakan formasi cahaya darah untuk segera membalikkan keadaan dan mendapatkan kembali inisiatif. Formasi aneh ini didukung oleh 8.000 mayat darah. Yang Kai ragu apakah dia dan perwujudan bisa menjadi pasangan yang cocok untuk mereka. Setengah Saint yang berpengalaman tidak mudah untuk dihadapi. Sekarang, satu-satunya harapan adalah bahwa perwujudan dapat membunuh Yue Sang dalam waktu sesingkat mungkin, atau setidaknya melukainya dengan parah. Hanya dengan begitu akan ada harapan untuk kemenangan. Yang membuat Yang Kai semakin cemas adalah situasi Ming Yue saat ini. Ketika dia bergegas dari lembah, Ming Yue sudah terluka parah dan dikelilingi oleh setengah Saint yang tak terhitung jumlahnya. Dia tidak tahu seperti apa situasinya sekarang. Ini membuatnya semakin membenci Yue Sang. Jika bajingan ini tidak menyergapnya di tengah jalan, bagaimana dia bisa tertunda? Tapi dalam situasi ini, dia tidak bisa mengabaikan Yue Sang begitu saja. Jika dia tidak membunuh atau melukai Yue Sang dengan parah, dia tidak akan bisa menghancurkan Great Bloodlight Array ini, apalagi membantu Ming Yue.
Suara gemuruh terus-menerus datang dari Mountains and Rivers Bell. Kaisar Qi keluar dari tubuh Yang Kai, dan pikirannya terhubung erat dengan lonceng pegunungan dan sungai. Saat suara keluar, pola di pegunungan dan sungai Bell terus berkedip, dan tubuh lonceng terkadang lebih besar dan terkadang lebih kecil, menunjukkan intensitas pertempuran di dalamnya. Pada awalnya, beberapa mayat darah kadang-kadang melompat keluar dari lautan darah dan mengganggu Yang Kai, tetapi mereka semua dibunuh olehnya. Seiring waktu berlalu, mayat darah di lautan darah tidak lagi muncul. Bukan karena mayat darah semuanya mati, tapi Yue Sang tidak punya waktu untuk mengendalikan mayat darah. Meskipun dia adalah seorang veteran setengah Sein, dan kekuatannya tidak buruk, Mountains and Rivers Bell membatasi jangkauan medan perang, yang membuatnya sangat nyaman bagi perwujudan untuk menggunakan Heaven Devouring Battle Law. Perwujudan juga memiliki senjata Sein, jadi bagaimana Yue Sang bisa memblokirnya? Memblokir serangan mengerikan perwujudan saja sudah menghabiskan seluruh pikirannya, jadi bagaimana dia bisa memiliki energi tersisa untuk mengendalikan mayat darah yang menyebabkan masalah bagi Yang Kai. Sama seperti pertempuran di sini dalam ayunan penuh, medan perang utama yang sebenarnya juga mengalir dengan darah. Di bawah perintah setengah Sein, 1 hingga 2 juta barisan ras iblis bergegas masuk dari segala arah, satu demi satu, dan bergegas menuju Ming Yue. Cahaya bulan terus-menerus mekar, dan satu demi satu, ras iblis menderita banyak korban. Adegan ini tampak seperti sekelompok semut yang mengepung gajah. Adegan itu lucu, tetapi dunia dipenuhi dengan tragedi yang tak terlukiskan. Dikatakan bahwa cukup banyak semut yang dapat membunuh seekor gajah, tetapi itu berdasarkan premis bahwa gajah tidak dapat bergerak. Meskipun Ming Yue terluka parah, itu bukan sesuatu yang bisa diguncang oleh ras iblis normal. Setengah Sein tidak mengharapkan ras iblis normal menyebabkan cedera baru pada Ming Yue. Tanpa campur tangan Demon Sein, mereka hanya ingin menggunakan kekuatan bawahan mereka untuk menghabiskan energi Ming Yue. Ming Yue akan melemah dengan setiap serangan, dan setelah mencapai batas tertentu, sudah waktunya bagi setengah Sein untuk bergerak. Dari 12 Demon Sein, 11 dari mereka menatap Ming Yue. Hanya Yorumeng yang melihat ke kejauhan dengan ekspresi dingin. Meskipun Divine Sense-nya kuat dan bisa merasakan situasi di sisi lain, dia tidak tahu apa yang terjadi di dalam Blood Sea. Dia hanya tahu bahwa Yang Kai telah terjun ke laut darah dan jatuh ke dalam perangkap Yue Sang. Hanya ketika perwujudan dan pemburu angin juga memasuki laut darah, kekhawatirannya sedikit berkurang. Yang lain tidak tahu latar belakang Yang Kai, tetapi setelah menghabiskan begitu banyak waktu dengan Yang Kai di batas bintang, bagaimana mungkin Yorumeng tidak tahu apa-apa tentang dia? Yue Sang dalam masalah. Yorumeng dengan dingin mendengus di dalam hatinya. Ini benar-benar kasus terlalu pintar untuk kebaikannya sendiri. Pengkhianatan bawahannya tidak diragukan lagi merupakan pukulan bagi prestisenya, tetapi selama Yang Kai dapat membantunya mendapatkan kembali wajahnya, prestisenya yang terguncang akan stabil lagi. Sudah waktunya untuk mengakhiri ini. Setelah entah berapa lama waktu telah berlalu, suara Bailey Mo tiba-tiba terdengar di telinga Yorumeng. Nada suaranya tidak terlalu bersemangat, tapi agak melankolis. Jatuhnya kaisar besar benar-benar spektakuler. Yorumeng terkejut. Ketika dia menoleh untuk melihat, dia melihat Ming Yue berdiri sendirian di kehampaan. Sosoknya suram, dan langit di sekitarnya cerah. Tanah di bawah kakinya ditutupi pegunungan mayat dan sungai darah. Anggota yang tak terhitung jumlahnya dari Demon Rache dimakamkan di sini. Pedang panjang cahaya bulan di tangannya sekarang redup dan tak bernyawa, seolah-olah bisa runtuh kapan saja. Aura Kaisar Agung sudah lama menghilang. Dia sangat lemah sehingga dia tampak seperti orang tua dengan satu kaki di kuburan. Bahkan rambut hitam awalnya Ming Yue telah memutih. Citra aslinya tentang seorang pemuda tampan benar-benar hilang. Memang sudah waktunya untuk mengakhiri ini. Wilayah iblis telah membayar harga ratusan juta nyawa untuk memaksa kaisar besar sedemikian rupa. Sudah waktunya bagi Sein Kuasi untuk benar-benar melangkah ke atas panggung dan bersaing untuk supremasi. Aku ingin tahu siapa yang akan menang kali ini. Sueli terkekeh dari samping. Kuasa Sein yang tersebar yang dengan gugup memperhatikan kondisi Ming Yue sekali lagi mengelilinginya. Masing-masing dari mereka sangat bersemangat. Dalam sekejap, mereka mengepung Ming Yue dengan sangat erat sehingga tidak ada setetes air pun yang bisa melewatinya. Sepasang mata menatap Huang Wuji. First Demon Sein yang tinggi mengangguk sedikit dengan ekspresi serius. Detik berikutnya, ratusan kuasa Sein bergerak serempak. Seperti sekawanan serigala lapar, mereka menerkam ke arah Ming Yue. Di tengah badai, ekspresi Ming Yue acuh tak acuh. Dia masih tenang dalam menghadapi hidup dan mati. Namun, ada jejak kelelahan yang tak terlukiskan di wajahnya. Dia memejamkan matanya sedikit. Pedang panjang cahaya bulan di tangannya bergetar beberapa kali. Cahaya itu kemudian runtuh. Dalam susunan cahaya berdarah, seluruh tubuh Yang Kai bergetar. Dia berada di ambang kehancuran.
Wajahnya sepucat kertas, dan darah emas terus mengalir keluar dari lubangnya. Mengaktifkan secara berlebihan kekuatan pegunungan dan Sungai Bel telah menarik semua kekuatannya. Ini mempengaruhi cedera yang tidak dianggap serius sebelumnya, dan membuat situasinya semakin buruk. Ini tidak bisa dihindari. Perwujudan dan Yue Sang bertarung sampai mati di dalam lonceng pegunungan dan sungai. Buntut dari pemboman itu menyebabkan Mountains and Rivers Bell bergetar tanpa henti. Bahkan pemiliknya pun terpengaruh. Namun, dia hanya bisa mengatupkan giginya dan memaksa dirinya untuk bertahan. Jika tidak, begitu Yue Sang melarikan diri, semua usahanya akan sia-sia. Umpan balik dari perwujudan memungkinkan Yang Kai untuk memahami situasi di dalam lonceng pegunungan dan sungai. Dibandingkan dengan dirinya sendiri, Yue Sang juga mengalami kesulitan. Di ruang sempit, dia harus menghadapi serangan sengit perwujudan secara langsung. Hukum pertempuran pemakan surga menyebabkan momentumnya turun. Di sisi lain, perwujudan semakin kuat. Sepertinya dia akan memukulnya sampai mati di sini. Yue Sang juga sedikit panik. Dia tidak mengharapkan hal-hal berkembang menjadi situasi seperti itu. Dibandingkan dengan penindasan Mountains and Rivers Bell, dia lebih takut pada perwujudan. Dia tidak tahu teknik jahat macam apa yang dipraktikkan oleh roh ilahi yang aneh ini. Itu memiliki efek menjarah dan melahap. Itu hanyalah musuh dari Blood Demon Rache.